Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Fatwa dengan NIM 420210069. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sanitasi dan higien. Oke, yang pertama, apa itu sanitasi lingkungan? Nah, jadi pengertian sanitasi ada beberapa, yaitu yang pertama, sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Yang kedua, ada upaya menjaga pemeliharaan agar seseorang, makanan, tempat kerja, ataupun peralatan agar tetap higienis atau sehat dan bebas pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri, serangga, atau binatang lainnya. Yang ketiga, menurut Dr. Azrul Aswar MPH, sanitasi adalah cara pengawasan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Lalu yang terakhir menurut Hopkins, yaitu sanitasi adalah cara pengawasan terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan. Lalu selanjutnya, apa itu higien? Nah, arti dari higien ada beberapa yang intinya sama, yaitu yang pertama, ilmu yang mengajarkan cara-cara untuk mempertahankan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Yang kedua, suatu pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada usaha kesehatan perseorangan atau manusia beserta lingkungan tempat orang tersebut berada. Yang ketiga, keadaan di mana seseorang, makanan, tempat kerja atau peralatan aman dan bebas pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri, serangga, atau binatang lainnya. Yang keempat, menurut Brownell, higien adalah bagaimana caranya orang memelihara dan melindungi kesehatan. Dan yang terakhir menurut Ghosh, yaitu higien adalah suatu ilmu kesehatan yang mencakup seluruh faktor yang membantu atau mendorong adanya kehidupan yang sehat, baik perorangan maupun melalui masyarakat. Jadi dalam hal ini, sanitasi ditujukan kepada lingkungannya, sedangkan higien ditujukan kepada orangnya. Lalu manfaat pentingnya sanitasi. Manfaat pentingnya sanitasi sendiri memiliki bermacam-macam. Salah satunya, misalnya ada yang pertama tuh mencegah penyakit menular, yang kedua mencegah kecelakaan, yang ketiga mencegah timbulnya bau tidak sedap, lalu menghindari pencemaran, mengurangi jumlah presentasi yang sakit, lalu yang terakhir ada lingkungan menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Nah, lalu ada tujuan diadakannya usaha higien dan sanitasi. Nah, tujuannya yaitu untuk mencegah timbulnya penyakit dan keracunan serta mengganggu kesehatan lain sebagai akibat adanya interaksi faktor-faktor lingkungan hidup. Itu adalah salah satu tujuan dari sanitasi dan higien. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup sanitasi dan higien. Nah, ruang lingkup itu sendiri dibagi menjadi 9. Yang pertama, pengadaan air bersih atau water supply. Yang kedua, ada pembuangan air kotor atau sewage disposal. Yang ketiga, ada pembuangan sampah atau refuse disposal. Yang keempat, ada higien makanan atau food higien. Yang kelima, ada sanitasi perumahan atau housing sanitation. Yang keenam, sanitasi industri atau sering disebut juga industrial sanitation. Lalu yang ketujuh, ada sanitasi tempat-tempat umum. Nah, ini biasanya disebut dengan public place sanitation. Lalu yang kedelapan, ada pemberantasan serangga dan tikus, atau biasa disebut juga dengan insect dan rodent control. Dan yang terakhir ada pengendalian bising atau noising. Nah, ini merupakan
ruang lingkup sanitasi higien. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.